Ya, halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afilani dalam Economic Lounge with Isay. Ya, pada malam hari ini kami akan mengangkat topik kestabilan harga pangan jelang Ramadan. Seperti kita tahu, pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selalu dijaga agar pasokannya cukup dan harganya juga stabil. Nah, kita tahu jelang Ramadan biasanya masyarakat mengalami kenaikan harga-harga bahan pokok yang tentu saja dari tahun ke tahun tidak berubah. Nah, apakah pemerintah sudah mengantisipasi bagaimana agar masyarakat dapat menjangkau harga-harga pangan di jelang Ramadan bahkan sampai dengan Lebaran? Untuk itu dalam studio ini sudah hadir Bapak Agung Hedriadi, beliau adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio. Bapak Alamsyah Saragi, anggota Ombudsman Republik Indonesia bidang Ekonomi 2. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir. Ya. Dan yang terakhir adalah Ibu Diana Dewi, Ketua Asosiasi Pengolah Daging Skala UKM dan Rumah Tangga. Terima kasih sudah hadir. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kebijakan pangan kita ini seringkali menjadi concern pemerintah untuk selalu diperbaiki dari waktu ke waktu ya. Nah, di waktu yang lalu ketika masa Orde Baru, kita ingat setiap hari itu ada informasi mengenai harga-harga ya. Bahkan ada 9 bahan pokok yang selalu distabilkan. Nah, saat ini Bulog itu diwajibkan untuk menstabilkan 11 bahan pokok ya. Tapi kalau kita lihat mungkin baru 3 yang kelihatan distabilkan, yang lainnya masih berat sekali ya. Mungkin saya tanya kepada Pak Agung dulu nih, Pak Agung, sebenarnya di ketahanan pangan ini membicarakan soal apa sih sebenarnya yang sudah lebih baik kebijakan saat ini agar memang kebutuhan bahan pokok ini selalu terpenuhi, Pak? Baik, terima kasih. Jadi begini, apa yang kami lakukan betul bahwa dari hari ke hari kita selalu mencoba memperbaiki apa-apa yang kurang sehingga sesuai dengan amanah dari Undang-Undang 18 bahwa kewajiban dari pemerintah adalah menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat dengan harga yang wajar. Nah, tentu itu juga kesejahteraan petani menjadi bagian penting. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian tentu bersama dengan stakeholder yang lain adalah mencoba menyediakan kebutuhan pangan kita untuk bisa melebihi ketersediaannya melebihi daripada kebutuhan. Nah, beberapa strategi, beberapa kebijakan-kebijakan penting. Satu contoh misalnya untuk beras kita tahu kebutuhan kita 1 bulan adalah sekitar 2,5 juta ton. 2,5 juta ton per bulan tuh ya? Jadi kita harus bisa memproduksi lebih dari itu. Nah, kebijakan yang kita ambil sangat praktis sebetulnya. Ya, misalnya kita menjaga luas tanam kita 1 bulan harus tidak kurang dari 1 juta hektar. Oke, cukup segitu ya? 1 juta hektar itu kalau kita tapi konversi, sudah cukup apa belum? Tapi saat ini, kalau 1 juta hektar itu kita bisa memproduksi gabah itu kira-kira 5-6 juta ton. Dengan produktivitas 5-6 juta ton. Nah, 5-6 ton per hektar. Jadi kalau 1 hektar kita bisa memproduksi sekitar sekitar 3 juta ton. Kalau kebutuhan kita 2,5 juta ton kan tercukupi. Nah, ini kita jaga. Kita jaga per bulan sehingga kita tidak ingin ada yang namanya masa paceklik lagi. Jadi bergantian selalu ada ya. Nah, biasanya daerah panen bareng-bareng, lalu tidak panen bareng-bareng. Nah, sekarang sudah diatur. Sekarang everyday panen, everyday tanam. Jadi ini yang kita upayakan. Diatur setiap daerah untuk tidak berbarengan begitu ya. Jadi kita usahakan dalam 1 bulan itu ada luas tanam 1 juta hektar. Artinya apa? Kita akan panen 1 juta hektar. Tapi kan itu baru beras Pak. Yang lainnya? Nah, bawang juga demikian. Bawang merah, cabai juga demikian. Kita juga pelajari kapan sih puncak-puncaknya bawang merah dan cabai. Misalnya untuk bawang merah dan cabai menghadapi Ramadan ini misalnya kebutuhan masyarakat meningkat 10-20%. 2 bulan yang lalu luas tanam kita tambah. Nah, sehingga kalau kita lihat produksi kita nanti bulan Mei dan Juni ini dia akan melebihi daripada kebutuhan. Tapi hari ini udah naik lagi nih Pak, hari cabai. Tadi pagi kita teman-teman pada cerita. Belum, saya barusan pulang dari Riau, Bu. Jadi saya sengaja hari ini sebelum datang ke Jektim ini saya ke Riau. Melihat. Saya melihat betul karena apa? Di Riau itu adalah hampir 70%
semua bahan pokok datang dari luar. Oke. Jadi sebenarnya relatif ini kalau dilihat dari kebijakan yang baru itu sudah jauh, artinya tidak ada masa lagi kekosongan begitu ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Nah, Ombudsman kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu banyak kritikan juga nih dari Ombudsman kepada stakeholder yang lain, terutama di kementerian atau Menteri Pertanian ya. Kalau kita lihat data seringkali berbeda Pak. Kapan harus impor, kapan tidak. Karena kalau kita bicara pangan, bicara demand dan supply, ya kan. Nah, di sisi supply seringkali terjadi kebijakan yang berbeda. Di satu sisi perlu import, yang satu mengatakan tidak perlu import. Nah, ini bagaimana Ombudsman melihatnya? Kalau Ombudsman kan tugasnya memantau. Kemudian kita lihat bahwa orang boleh bilang kita surplus, boleh bilang kita defisit, yang kita lihat harga. Yang kemudian selain harga, cerminannya di harga ya sebenarnya. Kemudian kita lihat harga itu apa terdistorsi karena memang supply demand atau memang ada permainan, bottleneck, yang disebutkan permainan. Dulu kan kita ingat peristiwa kemudian satu dikorbankan perusahaan besar itu ya digebuk sampai 1.700 karyawan yang sekarang hilang pekerjaan. Faktanya juga harga tinggi. Saya tidak mengatakan tidak cukup. Kedua, sebaran stok, kita lihat itu apakah juga cukup diantisipasi gitu. Nah, di dalam kebijakan menjelang Lebaran ini beberapa hal itu memang penting ya. Stok itu harus kredibel, artinya kualitas. Satu, kuantitas, kemudian sebaran dan kualitasnya sendiri. Kalau kualitas stok itu buruk walaupun kuantitasnya banyak, mau operasi pasar juga Bulog nggak akan efektif. Betul. Saya masih ingat saya tongkrongin di Kalimantan. Stok dibawa dari Jawa, dilempar, orang sana bilang kok berasnya kualitasnya buruk, kami nggak mau beli gitu ya. Itu juga jadi satu persoalan. Jadi menurut Ombudsman sebetulnya yang paling penting itu bagaimana agar masing-masing itu bisa menahan diri dalam situasi seperti ini. Misal ya, saya kasih contoh nih Mbak Afrian. Situasi sekarang menjelang panen. Kita punya gejala, kalau kita lihat dari data siklus, saya nggak bisa saya tampilkan di sini. Harga jatuh nih biasanya kalau mau panen nih. Pengadaan di Bulog itu juga turun, beda dengan tahun sebelumnya untuk bulan ini. Agak turun, kenapa? Karena memang harga masih relatif dibilang tinggi nggak, masih bertahan harga gabah dan lain sebagainya, harga beras di petani. Kenapa Bulog mesti dipaksa menyerap dulu gitu kan dalam situasi sekali Bulog menggunakan diskresinya misalnya menaikkan 20%, itu pedagang nunggu eskalasi harga naik. Jadi misalnya itu penting dipantau oleh Bulog misalnya. Jangan paksa Bulog untuk mengejar kinerjanya pada saat momennya seperti ini. Dalam hal daging misalnya juga. Dalam hal daging saya sih melihat situasinya menguntungkan pada saat puasa sekarang. Kenapa? Hampir menguntungkan siapa nih Pak, orangnya atau yang jualan? Situasi soalnya beda nih antara supply dan demand. Walaupun ada impor daging kerbau segala macam, Ibu dia bisa ceritakan gini. Ini pas anak-anak mulai masuk sekolah, butuh biaya dan lain sebagainya, sehingga pada jualan ya, pada jualan karena kita di sektor pertanian kita kecuali kayak minyak yang sudah mulai ada sawit, CPU, semua itu ekonominya masih tradisional. Jadi basisnya itu UKM ya. Bukan cuma UKM, bahkan rumah perorangan, usaha gitu ya. Petani pun lahannya kecil-kecil. Kalau kita ngomong koperasi, orang punya stigma yang sangat tinggi terhadap koperasi. Ngomong kelompok tani cuma formalitas gitu. Sehingga dalam situasi seperti ini memang harus sangat peka dengan momentum gitu ya, mengambil kebijakan. Jangan mengeluarkan satu kebijakan yang memancing eskalasi. Jadi, nah, biasanya gini Pak, kalau ada pemerintah mau ngumumin import, itu harga bisa jatuh. Tapi kalau pemerintah tidak mengatakan import, harga bisa naik. Jadi kadang-kadang permainan di pasar itu juga karena statement pemerintah. Gimana tuh Pak? Kalau menurut saya wajar dong kalau pemerintah impor. Makanya saya bilang stok itu harus kredibel, kuantitas. Di negara manapun kredibilitas stok itu penting bagi pemerintah. Main-main kita banjur di pasar gitu ya. Jadi tapi kalau stok kita cuma 500.000, 600.000, itu jadi problem. Market driven, bukan government driven dalam situasi chaoticnya. Itu yang bagi Ombudsman selalu kami sampaikan sangat aneh kalau pemerintah nggak memiliki stok yang kredibel. Kedua, jangan lupa ada perubahan-perubahan kebijakan juga Mbak Liani. Sekarang ini Bulog itu harus berkonsentrasi pada operasi pasar, bukan lagi penyediaan raskin, karena sudah ada BPNT. BPNT itu sudah menyerap
harga sudah menyerap stok yang ada di market. Saya pernah bilang sama Pak Agung, kalau Kementerian Pertanian itu punya sampling yang baik untuk melihat stok di penggilingan, kita bisa punya data untuk mengambil keputusan dengan tepat. Gitu ya. Nah, itu kan masalahnya beda Pak, yang memutuskan import sama yang memutuskan stok tuh berbeda. Masalahnya kan saya sebagai Menteri Perdagangan siapa yang nggak cemas kalau dinyatakan supply cukup, cukup loh bukan berlebih, supply cukup, tapi harga naik. Betul. Gitu kan. Sementara kalau impor, Menteri Pertanian yang dikasih target oleh Bapak Presiden Swasembada Pangan 2018, pening juga kepalanya. Jadi menurut saya itu jauh lebih penting sebetulnya mengajak masyarakat kita rasional. Ya memang dengan segala sistem pertanian kita yang masih tradisional tadi gitu ya, mayoritas petani kecil-kecil dan sebagainya, stok kita pas-pasan gitu ya. Bagaimana memanfaatkan pemerataan stok ini dengan baik dan ini peran Bulog jadi sangat penting. Sebelum Bu Dewi, sebelum Bu Diana saya tanya pada Pak Agung lagi. Pak Agung tadi bisa menjawab. Jadi emang persoalan di lapangan kalau saya lihat masyarakat maupun media itu melihatnya adalah ini tidak kompak di antara pemerintah sehingga menyebabkan permainan harga itu dimanfaatkan dari statement antar dua kementerian misalnya. Gimana nih Pak Agung? Saya tidak mengatakan tidak kompak karena segala sesuatu keputusan itu kan diputuskan di dalam rakortas. Jadi artinya memang sudah kompaknya di menterinya Pak, di bawahnya itu masalahnya. Di bawahnya kompak juga. Jadi kita memang selalu membicarakan itu secara bersama-sama. Jadi satu contoh tadi yang disampaikan Pak Alamsyah misalnya, bagaimana kita memperbesar stok kita. Jadi kita hitungkan, Kementan bertugas menghitungkan berapa sesuai dengan PP-nya, Kementan menghitungkan. Oke, amannya 1,2. Kemudian diputuskan di rakortas 1 sampai 1,5. 1 sampai 1,5 itu kalau produksi kita 48 juta ton, itu kira-kira hanya 2 sampai 3% produksi kita. Jadi sebetulnya tidak begitu sulit sebetulnya kita untuk memperoleh itu. Tapi sulitnya jadi kenapa Pak? Nah, jadi kan begini, ini kan sebetulnya kita belajar dari tahun 2017 ya. 2017 itu kan dulu ada namanya Rastra. Betul. Rastra itu kan PSO-nya Bulog, di mana itu stok di Bulog itu dipakai sebagian besar adalah untuk PSO. Kemudian ada perubahan ke BPNT. BPNT ini kan bukan lagi menjadi domainnya Bulog. Jadi pada saat itu Bulog agak sedikit ada perubahan di sana. Ada dua fungsi yang berbeda sebenarnya. Sehingga stok di akhir tahun itu yang berkurang. Tapi sekarang ini sudah kita sama-sama sepakati bahwa untuk tahun 2018 kita mengharapkan jadi 2018 ini sudah berubah ya? 1 sampai 1,5. Insya Allah ini bisa tercapai. Hari ini sampai ketuanya juga hari diganti. Ini sampai 700.000 juga. 700.000. Tapi sampai gudangnya mau dipolsek tuh benar nggak sih Pak? Mau dipindah-pindahnya gitu. Kita melihatnya begini, gudang Bulog itu kan maksimum itu kalau diisi penuh semua. Kalau nggak salah sekitar 3,3 juta ton. Itu seluruhnya. Jadi kalau kita cuma mau punya stok 1,5 juta ton, cukup gitu ya, cukup. Sebenarnya cukup kan. Nah, kecuali diisi dengan kalau yang komersial kan Bulog itu kan beli jual. Jadi dia tidak perlu di stok gitu. Iya Pak Alamsyah, kalau saya melihat di kebijakan di Malaysia atau di Korea misalnya, Korea Selatan ya, itu sebenarnya banyak informasi yang disampaikan kepada pemerintah misalnya. Para importirnya itu gudangnya dipantau oleh pemerintah, jadi pemerintah tahu persis. Kalau di sini kan dia ngomong ada, ternyata nggak ada, kan bisa begitu ya. Jadi ada ICT gitu ya. Yang kedua adalah ada tempat berjualan supaya demand dan supply itu terjadi sehingga harga itu benar-benar bisa dipantau. Kalau di Malaysia kan ada marginnya ya, margin orang boleh jualan pangan tapi marginnya ditetapkan gitu. Nah itu sebenarnya cara itu kan bagus. Kenapa kita nggak contoh? Ya, Mbak Afi, lagi-lagi saya bilang kita sering kali melupakan hal-hal yang fundamental ya. Karena mungkin semua orang ingin cepat. Salah satunya itu kan kelembagaan sosial ekonomi ya. Jangan lupa loh, Korea bisa begitu karena asosiasinya kuat. Sehingga mereka punya data. Mereka lah yang store data ke kita. Sekarang coba Pak Agung minta asosiasi penggilingan store data stoknya, pening kepala, nggak bisa. Kenapa? Karena memang sistem informasi kita ya masih jauh ya. Satu, kedua kita mau menerapkan HET. Kita lihat Malaysia terapkan HET, tapi ketika orang komplain elektronik hanya dalam hitungan jam itu petugas sudah bisa lihat ke retail ada pelanggaran atau tidak, sehingga HET-nya efektif gitu ya, bukan kena sistem komplainnya gitu ya.
itu yang kalau membenahinya nggak bisa seperti dorong jonggrang gitu langsung bikin bangun besok jadi. Maka sebetulnya supaya kita tidak habis energi berdebat yang artifisial saya bilang tadi soal data mana yang benar, padahal masing-masing punya tugas. Udah waktunya kayaknya pemerintah itu harus satu data yang digunakan. Satu data. Kuncinya adalah kelembagaan sosial ekonomi yang kuat, baik dia asosiasinya, baik dia di petaninya. Jepang nggak pusing dengan bulog karena semua mereka nggak perlu bulog seperti yang kita yang gudangnya begitu banyak. Kenapa? Gudang-gudang ada di semua koperasi. Zeno itu bisa mulai dari penggilingan sudah sampai ke rumah tangga. Jadi datanya sampai kepada retailnya ya justru ya. Sehingga bisa terkontrol. Nah, kalau itu mau dibenahi, tentunya sangat dia mungkin ya. Sangat mungkin. Tapi Bapak lihat nggak ini ada juga masalah politiknya, Pak? Masalah politik. Jadi kalau diserahkan kepada daerah banyak yang belum rela. Sebenarnya kan kalau kita serahin pada provinsi, provinsi itu bisa menangani ya. Saya lihat Jawa Timur termasuk yang berhasil mengurangi inflasi karena dia membuat satu aturan di mana antar daerah ini saling bekerja sama untuk supply, Pak. Mbak Afi, saya agak enak karena saya di ombudsman ya. Oke. Ombudsman itu masuk pemerintah ya, Pak. Kan harus bela masyarakat. Betul, justru itu. Kenapa saya bilang agak enak? Nah, gini. Leadership akan menentukan pola. Jadi kalau national leadershipnya adalah orang yang biasa berkoordinasi dengan daerah, gitu. Sekalipun dia dikasih mandat kepentingan nasional, dia akan punya opsi-opsi yang bisa menggerakkan itu model koordinasi. Tapi kita harus hargai juga track record seorang presiden kita yang wali kota, kemudian gubernur DKI yang tidak pernah membawai kabupaten, gitu. Semua instruktif. Saya merasa terlalu jauh kalau saya berpikir bahwa leadership, national leadership sekarang itu bisa menggerakkan daerah seperti yang dibayangkan tadi. Jadi sangat bergantung pada kepala daerahnya ya. Masing-masing. Oke, nanti kita diskusikan. Nah, nanti di sini ada Bu Diana Dewi. Kita juga pengen tahu Bu persoalan perdagingan ya. Biasanya nih kalau udah menjelang Ramadan, Lebaran nih daging kebutuhannya jauh lebih tinggi. Tadi Bapak bilang bukan konsumsinya yang kurang, tapi orang itu saking panik borong terhadap daging, betul ya. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah di Economic Launch with Ise. Sesaat lagi kami akan kembali.